Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang paduan menulis untuk pemula. Baiklah, langsung saja. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, disinilah kita dapat memahami arti penting dari menulis, bukan sekedar sebagai wujud curahan hati yang tak jelas, namun sebagai media pembelajaran yang sangat berharga. Apa itu menulis? Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang-orang melalui tulisan yang dituliskan. Kemampuan seseorang dalam menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah tulisan sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Selain penulis adalah serangkaian proses kreatif yang menggunakan kolaborasi dua bagian otak kita. Otak kanan yang menjunjung tinggi imajinasi, dan otak kiri yang membuat kita berpikir kritis menggunakan logika. Bagi saya pribadi, sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang memberikan sebuah pengetahuan dan pengalaman baru dengan cara yang menyenangkan. Selain untuk mengikat ilmu, makna menulis juga memiliki banyak manfaat, diantaranya menata pikiran dan mempertajam pemahaman. Hal ini berguna untuk menyampaikan pendapat dengan cara menulis, entah itu sekedar coret-coret, catatan ringan ataupun hal-hal baru yang belum dimengerti untuk dicari jawabannya. Kemampuan menulis ini tidak hanya berguna untuk menyampaikan sebuah gagasan. Dengan menulis, seseorang secara tidak sadar telah membukukan ide-ide yang tertumpuk di dalam kepala. Yang kedua, sharing pengalaman untuk menebar manfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat baik sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya. Hal ini berarti jembatan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan. Zaman modern sekarang, aktivitas menulis akan menjadi sumber penghasilan. Ini bahkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih mudah untuk dilakukan. Mengingat saat ini ada banyak media yang dapat Anda manfaatkan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam bidang menulis. Internet memiliki banyak kemudahan bagi para penulis untuk mendapatkan uang, sebab ada banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan secara online, bahkan sekalipun Anda tidak bertemu secara langsung dengan para klien nantinya. Lalu, bagaimana memulai menulis? Jika kamu baru memulai aktivitas ini, baru mau belajar menulis, sebelumnya belum ada pengalaman menulis apapun kecuali pesan WhatsApp, butuh proses berlatih, berlembar-lembar buku dibaca, berkali-kali tatap muka diskusi dengan orang lain. Lalu apa yang sekarang kamu lakukan? Punya kemampuan, punya ide atau gagasan, nekat, banyak membaca, Anda bisa memulai dengan teknik menulis bebas. Pada dasarnya, belajar menulis adalah belajar membiasakan diri, dan bicara soal menulis sama saja dengan cara bicara soal jati diri kita. Baca terus dan terus, lalu tulis terus dan terus, karena otak kita layaknya otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. 3 tahapan menulis bebas. Yang pertama, batas waktu. Yang kedua, tulis apa saja yang penting sampai batas waktu habis. Ya, baca dan edit. Ini menghasilkan draft pertamamu, bukan tulisan final. Sisihkan waktu yang cukup untuk berkonsentrasi penuh menulis draft awal tulisan dari kerangka yang telah kamu buat. Jauhkan alat komunikasi dan hal-hal yang mungkin akan mengalihkan perhatianmu. 30 menit konsentrasi penuh adalah waktu yang ideal untuk menghasilkan draft awal. Ketika menulis draft awal,
Tidak perlu menghiraukan kesalahan penulisan ataupun tata bahasa. Tulis dan tulis setiap untaian kata yang mengalir dari benakmu. Kosakata atau tanda baca yang salah akan punya waktu sendiri untuk dipertimbangkan. Saat ini tugasmu hanya menulis. Bagaimana jika tidak berhasil? Anda ingin tahu mengapa Anda gagal dalam menulis? Kenalilah beberapa kebiasaan yang jelas saat menulis. Seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Tidak apa-apa, hal itu terjadi. Orang yang tak pernah gagal adalah orang yang tak akan sukses. Tiada seorang pun di dunia ini yang hidupnya selalu mulus. Demikian juga halnya dengan menulis. Orang beranggapan bahwa sekali mengalami kegagalan menulis, maka langsung nyerah atau mungkin sangat enggan untuk memulainya lagi. Anda bisa coba menulis dengan meniru. Ada ungkapan bahwa setiap penulis adalah anak dari penulis-penulis sebelumnya. Banyak penulis yang terinspirasi atau terdorong untuk menulis setelah dia membaca karya-karya penulis lainnya. Begitulah, sebagaimana penulis yang bagus, tulisan yang bagus akan menginspirasi munculnya tulisan-tulisan bagus yang lain. Sebagai penulis pemula, banyak di antara kita yang belum menemukan gaya menulisnya. Maka, boleh-boleh saja kita mencontek dulu pada ahlinya. Tidak apa-apa berlatih menulis dengan meniru gaya penulis yang lain yang disukai. Meniru seringkali adalah proses belajar yang harus dialami penulis. Banyak penulis besar yang mengawali latihan penulisannya dengan meniru gaya menulis dari penulis lainnya. 3 tahapan menulis dengan meniru. Yang pertama, tulis ulang karya orang lain yang sama persis. Yang kedua, tulis ulang dengan memodifikasi. Yang ketiga, tulis topik yang sama tanpa meniru lagi. Unsur-unsur menulis. Yang pertama, gagasan, yang dapat berupa pendapat, pengalaman, pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. Gagasan seseorang akan sangat tergantung pada pengalaman masa lalu, pengetahuan yang dimilikinya, latar belakang hidupnya, kecenderungan personal, dan untuk tujuan apa gagasan itu ingin dikemukakan. Yang kedua, tuturan. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, yaitu pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tatanan, yaitu tata tertib pengaturan dan penyusunan gagasan dengan memindahkan berbagai asas, aturan, teknik sampai merencanakan rangkaian dan langkah. Yang keempat, wahana. Sering disebut juga dengan alat. Wahana dalam menulis berarti sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, dan retorika atau seni memakai bahasa. Itu tadi saya sudah menjelaskan tentang paduan menulis untuk pemula. Saya kira cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.